Ruang sidang pengadilan militer Kupang siang itu penuh sesak. Para prajurit berseragam lengkap duduk berjejer rapi, sementara para keluarga korban, jurnalis, dan masyarakat umum memenuhi setiap sudut ruangan. Namun suasana yang tadinya hanya tegang berubah menjadi haru ketika seorang ibu berjalan perlahan ke depan. Ibu dari Pradalaki Cepril Saputra Namo, prajurit muda yang meregang nyawa setelah mengalami rangkaian penyiksaan brutal di markas Batalion 834 WM. Matanya sembab, langkahnya gontai, tetapi keberanian yang dibawanya membuat seluruh ruangan terdiam. Saat sidang diskors sejenak, ia mencoba menghampiri Letkol Infantri Justik Handinata, Danyon 834 WM yang hari itu menjadi saksi penting. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan salam sebagai bentuk harapan, permohonan, juga mungkin keputusasaan seorang ibu yang mencari jawaban. Namun yang terjadi berikutnya membuat semua orang terhentak. Letkol Justik menahan langkahnya. Ia menggeleng pelan dan menghindar, menolak bersalaman. Seketika itu pula, suara isak sang ibu pecah. Ia memanggil nama anaknya yang sudah tiada, memohon penjelasan yang tidak pernah ia dapatkan sejak tragedi itu terjadi. Ruang sidang yang biasanya kaku berubah menjadi lautan emosi, antara harapan, kemarahan, dan kebenaran yang masih tersembunyi. Dari momen itulah kisah ini dimulai. Kisah tentang seorang ibu yang mencari keadilan. Seorang komandan yang didesak menjelaskan kemana ia pergi saat anak buahnya disiksa. Dan sebuah batalion yang dipenuhi diam, ketakutan, serta rahasia yang belum terbongkar. Ruang sidang utama Pengadilan Militer 319 Kupang siang itu terasa lebih sesak dari biasanya. Udara panas yang berasal dari mesin pendingin ruangan yang mulai melemah membuat seluruh pengunjung tampak gelisah. Namun suasana hati di dalam ruangan jauh lebih panas daripada udara yang tertahan. Kursi-kursi panjang terisi penuh oleh keluarga Pradalaki Cepril Saputra Namo, beberapa anggota TNI, serta masyarakat yang mengikuti kasus ini sejak hari pertama. Sorot mata mereka menyimpan duka, amarah, sekaligus harapan kecil agar hari ini ada titik terang dalam kasus kematian prajurit muda itu. Di tengah kerumunan, duduk sebuah sosok wanita berusia sekitar 60 tahun. Rambutnya yang sebagian memutih diikat sederhana ke belakang. Itulah Maria Namo, ibu dari Pradalaki. Sejak pagi, ia datang dengan langkah gemetar ditemani kerabatnya. Wajahnya pucat, kantung mata menghitam, namun tatapannya tegas. Seorang ibu yang sedang berjuang menuntut keadilan bagi anaknya. Di dalam tas kecilnya, ia selalu membawa foto laki berseragam, tersenyum lebar. Foto yang diambil sebelum anaknya dikirim ke Yonif TP 834 Waka Ngamere di Flores. Ketika jarum jam mendekati pukul 2 siang, pintu samping ruang sidang terbuka. Beberapa polisi militer masuk lebih dulu, disusul oleh sosok yang sejak tadi ditunggu banyak orang. Letkol Infantri Justik Handinata, Komandan Batalion Teritorial Pembangunan 834, pemimpin satuan tempat laki berdinas sebelum kematiannya yang tragis. Dengan seragam hijau tua yang rapi dan sepatu mengkilap, langkahnya terlihat mantap. Tidak ada raut tegang di wajahnya. Justru ia terlihat sangat tenang, seolah sudah siap dengan semua pertanyaan yang akan menantinya. Namun bukan hanya pengunjung atau auditor yang memperhatikannya. Di baris depan, tepat bersebelahan dengan kursi saksi, Maria melihat kedatangan sosok yang selama ini ia harap bisa memberikan jawaban atau setidaknya rasa empati. Wanita itu perlahan bangkit. Kerabatnya, seorang pria setengah baya bernama Cornelis, mencoba menahan. "Tante tunggu dulu, nanti dipanggil." Namun Maria menggeleng pelan. Dengan napas terputus-putus, Maria melangkah mendekati Letkol Justik. Tangannya bergetar, namun tetap terulur. "Pak, sebentar, saya hanya mau bicara." Suaranya kecil, hampir tak terdengar, namun mata seluruh ruangan tertuju pada momen itu. Letkol Justik menoleh. Ia berhenti, hanya 1 detik. Tatapannya bertemu dengan tatapan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Namun respons yang muncul bukan simpati, bukan sapaan lembut seorang pemimpin kepada keluarga prajuritnya. Ia menggeleng perlahan, menggerakkan tangannya ke belakang, seolah menolak jabatan tangan itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Letkol Justik melanjutkan langkahnya menuju kursi saksi. Maria terdiam di tempat. Tangan yang semula terulur perlahan turun, menggantung lemah di samping tubuhnya. Bibirnya bergetar, dan sebelum ia sempat menguasai diri, air matanya jatuh. "Pak, laki itu anak saya," bisiknya, namun suara itu tenggelam dalam keheningan ruangan. Orang-orang yang melihat langsung membeku. Tidak ada yang berani bergerak.
Tidak ada yang berani menegur. Beberapa pengunjung menundukkan kepala, merasa perih melihat kejadian itu. Cornelis segera memegang lengan Maria, menuntunnya kembali duduk. Namun Maria tak mampu menahan tangisnya. Isakan kecil itu berubah menjadi sesenggukan. Ia memeluk tas kecilnya yang berisi foto laki, seolah foto itu bisa menggantikan tubuh anaknya yang kini sudah dimakamkan jauh di kampung halaman. Sementara itu, Letkol Justik duduk tegak di kursi saksi, menatap lurus ke depan, seolah kejadian barusan tidak pernah terjadi. Para hakim militer yang duduk di bagian depan ruangan saling bertukar pandang, namun tidak ada komentar apapun yang keluar. Panitera mencatat sesuatu di meja, sementara auditor tampak memejamkan mata sebentar sebelum membuka berkas pertanyaan. Maria tidak lagi melihat apa yang terjadi di meja persidangan. Kepalanya tertunduk, bahunya bergetar. Sementara di hatinya, ia hanya berharap satu hal kecil, yang ternyata terlalu besar untuk didapatkan hari itu. Sebuah sentuhan tangan, sebuah kalimat sederhana, sebuah pengakuan dari seorang komandan bahwa Laki adalah prajurit yang bernyawa, bukan sekadar nama dalam daftar kehadiran. Momen penolakan itu menyisakan luka yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Dan ketika hakim mempersilakan auditor memulai pemeriksaan saksi, seluruh ruang sidang masih larut dalam keheningan yang ditinggalkan oleh air mata seorang ibu yang hanya ingin didengar. Suasana ruang sidang masih muram ketika auditor militer berdiri dan mulai membuka berkas pemeriksaan. Maria masih terlihat menunduk, duduk di barisan depan dekat kerabatnya. Sesekali ia mengusap air matanya, mencoba menenangkan diri setelah momen menyakitkan yang baru saja ia alami. Namun sorot matanya tak bisa lagi bersembunyi, kecewa, hancur, dan tidak percaya bahwa seorang komandan yang memimpin anaknya bisa bersikap sejauh itu. Letkol Infantri Justik Hadinata duduk tegak di kursi saksi, kedua tangannya diletakkan rapi di atas paha. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, seperti dinding baja yang tak dapat ditembus oleh tekanan siapapun. Beberapa prajurit muda dari Satuan Yonif TP-834 yang duduk di bagian belakang tampak saling berbisik pelan. Tidak menyangka pemimpin mereka begitu kaku bahkan di hadapan ibu seorang prajurit yang tewas dalam masa tugas. Ketua hakim memberi tanda agar auditor memulai pemeriksaan. Kami mulai pemeriksaan terhadap saksi Letkol Infantri Justik Hadinata, ucapnya dengan suara tegas. Ruangan yang sempat ricuh oleh bisik-bisik langsung kembali sunyi. Auditor berdiri, menatap Letkol Justik dengan serius. Saksi, mohon jelaskan posisi dan keberadaan Anda pada tanggal 27 hingga 31 Juli 2025, masa di mana menurut berkas dakwaan terjadi tindakan kekerasan terhadap Prada Laki. Letkol Justik menarik napas pendek. Suaranya datar, terukur, tidak menunjukkan rasa emosional apapun. Saya berada di Kabupaten Ngada sejak tanggal 20 Juli, melaksanakan kegiatan dinas dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Selama saya tidak berada di markas, pengawasan dan kendali satuan saya limpahkan kepada pejabat paling senior di markas, yaitu Letu Rahmat. Beberapa kepala di antara pengunjung tampak bergerak. Mereka saling menatap. Jawaban itu tidak mengejutkan, tetapi cara penyampaiannya terasa sangat dingin, seolah semuanya sekadar laporan administrasi. Auditor mencatat sesuatu. Apakah selama Anda berada di Ngada, Anda menerima laporan mengenai kegiatan internal, termasuk aktivitas pemeriksaan atau pembinaan terhadap Prada Laki? Tadi sudah saya sampaikan, jawab Letkol Justik sambil menatap lurus ke depan. Saya tidak menerima laporan apapun terkait kegiatan tersebut, baik tertulis maupun lisan. Di pojok ruangan, Maria mendongak sedikit. Ia tidak sepenuhnya memahami istilah-istilah militer, tapi setiap kalimat yang keluar dari mulut Letkol Justik terdengar seperti pelepasan tanggung jawab. Cornelis memegang pundaknya pelan, mencoba menenangkan. Namun hati seorang ibu tidak bisa dipaksa tenang ketika mendengar fakta bahwa anaknya disiksa selama berhari-hari, sementara para komandannya saling melempar wewenang. Auditor kembali melanjutkan pertanyaan, kali ini lebih tajam. Saksi, apakah sistem pelaporan di satuan Anda tidak memungkinkan seorang prajurit atau bintara melapor langsung kepada komandan, meskipun komandan sedang berada di luar markas? Letkol Justik mengerutkan dahi, kemudian menjelaskan. Sistem pelaporan kami jelas. Namun dalam hal pembinaan disiplin, prosedur tetap harus melalui jalur komando. Laporan dari personel bawahan seharusnya melalui perwira yang bertugas di markas, lalu diteruskan kepada saya apabila ada hal penting. Dan Anda tidak menerima satupun laporan tentang kejadian apapun? Tanya auditor lagi. Tidak. Jawabnya singkat.
keheningan kembali jatuh. Beberapa wartawan yang mendapatkan izin meliput hanya mencatat tanpa suara. Ketegangan di ruang sidang semakin terasa. Auditor menutup berkas pertanyaan sementara dan bertanya dengan nada sedikit berubah. Saksi, sebagai komandan satuan, apakah Anda merasa bertanggung jawab secara moral atas kejadian yang menimpa Pradalaki? Pertanyaan itu membuat suasana ruangan menegang. Untuk pertama kalinya, wajah Letkol Justik tampak sedikit berubah. Ia menggerakkan tubuhnya, seperti sedang mencari posisi duduk yang lebih nyaman. Namun jawabannya tetap dingin. Saya bertanggung jawab atas seluruh anggota saya. Namun dalam kejadian ini, karena saya tidak berada di tempat dan tidak menerima laporan apapun, maka tanggung jawab teknis berada pada pejabat yang saya tunjuk. Cornelis yang sejak tadi menahan diri menghela napas keras. Maria menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya kembali mengalir. Ia tidak ingin memahami aturan militer. Ia hanya ingin mendengar kalimat sederhana. Kami turut berduka, Bu. Kami akan mencari keadilan untuk anak ibu. Tapi kalimat itu tidak muncul. Bahkan bayangannya pun tidak. Ketua hakim akhirnya memberi isyarat agar pemeriksaan dilanjutkan. Namun perhatian para pengunjung tidak lagi sepenuhnya pada tanya jawab itu. Yang membekas adalah atmosfer dingin yang muncul setiap kali Letkol Justik berbicara. Seolah-olah ia adalah saksi yang tidak punya keterikatan emosional apapun pada seorang prajurit yang berada di bawah komandonya. Sesi pemeriksaan berjalan lebih dari 1 jam. Sebagian besar jawabannya tetap sama. Tidak tahu, tidak diberi laporan, tidak berada di markas. Setiap kali jawaban itu keluar, hati Maria seperti tertusuk. Bagaimana mungkin seorang komandan tidak mengetahui penyiksaan yang berlangsung selama 4 hari berturut-turut di kesatuannya sendiri? Pada akhirnya, ketika ketua hakim mengumumkan bahwa sesi pemeriksaan akan dilanjutkan kembali setelah istirahat singkat, seluruh pengunjung mulai berdiri. Namun rasa kecewa yang menggantung di udara tidak ikut berdiri. Ia justru menetap, meresap lebih dalam. Maria menatap kursi saksi kosong yang baru saja ditinggalkan Letkol Justik. Di matanya yang basah, hanya ada satu pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab siapapun. Jika bukan komandan, lalu siapa yang bertanggung jawab atas kematian anak saya? Pertanyaan itu menggantung, menjadi awal dari babak sidang yang akan semakin berat di narasi berikutnya. Setelah jeda singkat, ruang sidang kembali terisi penuh. Para pengunjung yang sempat keluar untuk mengambil udara segar kini kembali duduk dengan wajah serius. Persidangan hari ini terasa berbeda sejak awal, lebih berat, lebih emosional, dan lebih penuh ketegangan. Terlebih karena kesaksian penting dari pemimpin tertinggi Yonif TP 834, Letkol Infantri Justik Hadinata, masih berlanjut. Maria Namo, ibu Pradalaki, kini tampak lebih tenang. Namun ketenangan itu bukan karena suasana mereda, melainkan karena ia berusaha menahan sisa-sisa luka emosional yang ditimbulkan tadi. Cornelis duduk tepat di sampingnya, sesekali memberikan segelas air. Namun Maria hanya menatap lurus ke depan, ke arah kursi saksi yang sebentar lagi akan diduduki kembali oleh Letkol Justik. Air matanya yang sempat mereda masih menyisakan garis basah di pipi, namun sorot matanya kali ini menunjukkan satu hal. Ia ingin mendengar kebenaran, apapun bentuknya. Ketika pintu samping terbuka lagi, Letkol Justik masuk dengan langkah yang sama, tepat, terukur, tenang. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Dia kembali duduk di kursi saksi tanpa menoleh ke arah keluarga laki, seolah kejadian sebelumnya tidak pernah terjadi. Kehadirannya saja sudah membuat beberapa pengunjung menghela napas panjang, karena mereka tahu, pemeriksaan selanjutnya akan semakin tajam. Auditor militer kembali berdiri. Kali ini, ia menutup berkas pemeriksaan sebelumnya dan mengambil map berwarna merah, tanda bahwa materi yang akan dibahas adalah bagian sensitif dari kasus ini. Seluruh ruangan otomatis menjadi lebih hening dari sebelumnya. Baik, Letkol Justik, ucap auditor dengan suara yang lebih tegas. Kita akan beralih ke pertanyaan terkait komunikasi internal satuan selama Anda berada di Ngada, khususnya antara tanggal 27 hingga 31 Juli 2025. Letkol Justik mengangguk. Baik. Auditor membuka berkas tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, beberapa prajurit yang berada di markas mengaku adanya kegiatan, pembinaan, yang berlangsung hampir setiap malam selama 4 hari berturut-turut. Salah satu objek pembinaan tersebut adalah Pradalaki Cepril Saputra Namo. Apakah Anda menerima pesan, panggilan, atau laporan, baik resmi maupun tidak resmi,
terkait kegiatan tersebut. Seolah sudah mengantisipasi pertanyaan itu, Letkol Justik kembali memberikan jawaban singkat. Tidak ada laporan atau komunikasi yang saya terima. Namun kali ini, respons dari pengunjung berbeda. Bisik-bisik mulai terdengar. Wajah-wajah terlihat tak percaya. Lalu, seorang prajurit muda di deretan belakang tampak menggeleng sambil menunduk. Suasana menjadi panas, namun auditor tetap melanjutkan. Kami memiliki rekaman percakapan internal radio pada malam tanggal 29 Juli, lanjut auditor sambil menunjukkan clipboard, di mana beberapa anggota saling berbicara mengenai proses pembinaan yang sedang berlangsung. Apakah saksi mengetahui prosedur penggunaan radio internal di satuan Anda? Dan apakah seharusnya laporan melalui radio itu dapat sampai kepada komandan batalion? Pertanyaan itu membuat Letkol Justik terlihat sedikit kaku. Ia menarik napas, lalu menjawab dengan nada yang agak berubah. Radio internal digunakan untuk keperluan operasional, bukan untuk laporan pembinaan disiplin. Jika ada komunikasi semacam itu, seharusnya tidak melalui kanal resmi tersebut. Jadi Anda mendalilkan bahwa laporan itu tidak sampai kepada Anda karena disampaikan melalui cara yang tidak seharusnya? Tanya auditor. Betul. Auditor melipat tangannya, menatap langsung ke arah Letkol Justik. Saksi memahami bahwa 4 hari pembinaan tersebut dilakukan pada malam hari, berlangsung cukup lama, dan melibatkan lebih dari 1 prajurit. Apakah menurut saksi, kegiatan sebesar itu bisa terjadi tanpa terdengar atau tercium oleh rantai komando, bahkan ketika Anda sedang berada di luar markas? Pertanyaan itu langsung membuat ruangan kembali sunyi. Beberapa prajurit yang hadir menelan ludah. Pertanyaan itu menampar logika siapapun yang mengikuti persidangan sejak awal. Letkol Justik diam sejenak. Dalam kondisi tertentu, jika kegiatan dilakukan tanpa laporan dan dilakukan di luar jam operasional, bisa saja tidak diketahui oleh pejabat yang tidak berada di tempat. Maria yang sejak tadi menahan napas langsung meletakkan tangan di dadanya. Jawaban itu terasa pedih. Baginya, itu bukan sekadar pembelaan. Itu seperti pengakuan bahwa anaknya disiksa di ruang gelap, sebuah satuan tanpa pengawasan apapun. Sebuah ruang di mana prajurit muda bisa diperlakukan seperti hewan, tanpa satupun atasan yang peduli. Auditor tampak menatap cukup lama, seolah ingin mencari celah di balik ekspresi datar Letkol Justik. Kami juga menerima keterangan bahwa beberapa prajurit mengaku ketakutan melaporkan kejadian itu karena mereka merasa tekanan internal terlalu kuat. Apa yang bisa Anda jelaskan mengenai budaya pelaporan di satuan Anda? Letkol Justik menjawab dengan cepat. Budaya pelaporan kami jelas. Namun setiap anggota harus mengikuti jalur komando. Jika mereka merasa takut, itu di luar pengetahuan saya. Lagi-lagi ruangan bergemuruh pelan. Maria kini menatap Letkol Justik tanpa berkedip. Sorot matanya tajam, bukan karena benci, tetapi karena ingin memahami bagaimana seorang komandan bisa begitu tenang ketika menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada prajuritnya sendiri. Ketua Hakim akhirnya mengetuk meja, meminta suasana dikendalikan. Namun sebelum berpindah ke pertanyaan berikutnya, auditor mengajukan satu kalimat penutup yang membuat semua orang membatu. Letkol Justik, apakah Anda memahami bahwa ketidaktahuan Anda atas kejadian ini justru menunjukkan adanya kelemahan besar dalam sistem pengawasan satuan, dan bahwa kelemahan itu berkontribusi pada kematian prajurit Anda sendiri? Pertanyaan itu seperti pedang yang membelah udara. Letkol Justik tidak menjawab selama beberapa detik. Ia hanya duduk, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Namun getaran kecil muncul di jari-jarinya yang menggenggam ujung kursi. Pertanyaan tersebut akan saya jawab dalam kesempatan selanjutnya, ucapnya akhirnya. Maria menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Cornelis tampak memejamkan mata. Beberapa pengunjung menghela napas berat. Persidangan hari itu belum selesai, namun satu hal sudah jelas. Kebenaran yang dicari keluarga laki tidak hanya berada pada para pelaku di lapangan, tetapi juga di balik rantai komando yang retak. Dan babak selanjutnya akan semakin membuka celah itu. Pagi itu, suasana Yonif Infantri TP834WM terasa lebih tegang dari biasanya. Sorotan mata para prajurit penuh kecemasan setiap kali nama laki disebut. Di lorong instalasi kesehatan batalion, bau obat-obatan menyengat bercampur suara langkah cepat medis yang terus lalu lalang. Prada laki masih terbaring, tidak sadarkan diri, tubuhnya penuh luka dalam dan memar yang entah sudah berapa jam ia tahan.
Namun dari luar, hanya hening yang terdengar. Hening yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Beberapa anggota yang terlibat dalam kejadian malam sebelumnya memilih diam. Mereka saling melempar pandang namun tak ada satupun yang berani bercerita. Di antara mereka, ada rasa takut luar biasa. Takut pada atasan, takut pada konsekuensi hukum, tapi yang paling besar adalah takut dianggap mencoreng kehormatan satuan. Dan dalam situasi itulah informasi mengenai kondisi Lucky mengalir lambat, terlalu lambat, hingga akhirnya mengarah pada Letkol Infantri Justik Handinata. Letkol Justik sedang dalam perjalanan pulang dari kegiatan inspeksi luar markas ketika ia menerima laporan pertama. Laporan itu tidak lengkap, terputus-putus, seakan disampaikan seseorang yang masih menimbang apakah harus berbicara jujur atau tidak. Siap Komandan. Prada Lucky mengalami kolaps, kemungkinan akibat pelanggaran kedisiplinan yang ditindak oleh beberapa anggota. Begitu kata suara di balik telepon, terdengar ragu. Alih-alih menyampaikan fakta, laporan itu lebih mirip pembenaran. Tidak ada informasi tentang dugaan penyiksaan, tidak ada keterangan detail tentang siapa saja yang terlibat. Yang dilaporkan hanya, Lucky pingsan setelah dihukum. Letkol Justik terdiam lama. Naluri militernya memberi tanda merah. Ada sesuatu yang tidak beres. Siapa yang memberikan tindakan? Masih kami dalami, Komandan. Jawab suara itu cepat, terlalu cepat. Begitu tiba di batalion, Letkol Justik langsung menuju ruang kesehatan. Saat melihat Lucky yang tampak sekarat, tubuh pucat dengan selang infus menempel di lengan, ia langsung tahu laporan yang diterimanya tadi hanyalah permukaan dari gunung es. Ada sesuatu yang jauh lebih brutal telah terjadi. Di luar ruangan, beberapa prajurit berdiri tegang. Tatapan mereka menghindar, wajah mereka pucat. Kenapa tidak ada yang melapor lebih awal? Suara Letkol Justik berat, namun terkendali. Tak ada yang menjawab. Yang terdengar hanya suara AC menggema di sepanjang lorong. Semakin ia menggali, semakin jelas bahwa informasi sengaja ditahan. Bukan hanya keterlambatan laporan, tetapi juga penyamaran fakta. Prosedur yang seharusnya rigid, seperti laporan insiden dan pemeriksaan langsung komandan, tidak berjalan. Beberapa perwira yang seharusnya menjadi jembatan informasi justru menutupinya dengan dalih, sedang ditangani. Sementara itu, di ruangan lain, dokter batalion terlihat berkeringat. Komandan, kondisi Prada Lucky sangat kritis. Ia mengalami trauma tumpul dan indikasi cedera internal, katanya pelan. Letkol Justik menyadari, jika ia tidak turun tangan saat itu juga, cerita ini mungkin akan berbeda. Prada Lucky bisa saja meninggal tanpa ada kejelasan kronologi. Dan di titik itulah Letkol Justik bersumpah untuk membongkar semuanya. Ia mulai memetakan kejadian dari detik pertama Lucky masuk ruang intel, hingga saat ia terbaring tanpa sadar. Setiap celah keterangan ia tangkap, setiap nama ia catat. Ia tahu, apa yang ia ungkap tidak hanya menentukan keadilan bagi Lucky, tetapi juga nama baik satuan yang kini berada di ujung tanduk. Namun satu hal tetap menghantuinya. Bagaimana mungkin seorang komandan batalion baru mengetahui insiden seberat ini setelah prajuritnya sekarat? Sejak Letkol Infantri Justik Handinata menerima laporan terlambat tentang kondisi Prada Lucky, suasana di dalam Batalion 834 WM berubah drastis. Ketegangan yang sebelumnya hanya berupa bisik-bisik kini berubah menjadi tekanan yang terasa menekan dari setiap sudut bangunan. Para anggota berjalan dengan langkah cepat, namun wajah mereka tegang, seolah setiap detik membawa kemungkinan pecahnya rahasia yang telah mereka sembunyikan. Letkol Justik tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan para perwira pertama yang semestinya mengetahui setiap kejadian penting di dalam batalion. Ruang rapat mendadak terasa sesak, bukan karena jumlah orangnya, melainkan karena rasa takut yang semakin pekat. Siapa yang pertama kali tahu Lucky pingsan? Pertanyaan itu meluncur seperti palu godam. Semua saling pandang. Tidak ada yang berani bicara lebih dulu. Letu Rahmat, salah satu perwira yang paling dekat dengan dinamika para anggota, hanya menarik napas panjang. Komandan, saya menerima laporan bahwa Lucky kolaps saat menerima tindakan kedisiplinan, ujarnya. Suaranya terdengar hati-hati, seolah setiap kata harus ditimbang agar tidak menyinggung siapapun. Tindakan kedisiplinan atau hukuman fisik berlebihan. Letkol Justik menajamkan pandangannya. Letu Rahmat menelan ludah. Masih kami kumpulkan datanya, Komandan. Jawaban yang menggantung. Jawaban yang tidak memuaskan. Letkol Justik sudah paham.
ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Ia bisa melihatnya dari gestur para perwira, bahu yang mengeras, tangan yang menggenggam meja, tatapan yang tidak pernah benar-benar bertemu dengan matanya. Di luar ruangan, para anggota Bintara dan Tamtama juga terlihat gelisah. Mereka seperti menunggu badai datang. Dalam hierarki militer, komandan batalion bukan sosok yang bisa dielak. Jika ia turun langsung, artinya situasi sudah sangat genting. Dan itulah yang terjadi. Ketika Letkol Justik memeriksa ruang tempat laki diduga menerima hukuman, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya mengeras menahan marah. Ada bekas-bekas darah kecil yang sudah mengering di lantai, seolah pernah disekat tergesa-gesa. Posisi meja dan kursi tampak tidak alami, seperti baru saja diatur untuk menyamarkan sesuatu. Kenapa ruangan ini seperti baru dibersihkan? Tanyanya. Tidak ada jawaban. Salah satu bintara senior akhirnya maju setengah langkah. Wajahnya pucat. Komandan, saya tidak yakin semua anggota yang ada di sini menceritakan kejadian yang sebenarnya. Bisik-bisik itu akhirnya memiliki bentuk. Ada sesuatu jauh lebih besar daripada sekadar hukuman kedisiplinan. Letkol Justik kemudian memanggil para anggota yang berada di sekitar lokasi pada malam kejadian. Saat satu persatu masuk ke ruang pemeriksaan internal, pola yang sama muncul. Mereka ragu, gelisah, dan terlalu berhati-hati dalam menjawab. Banyak jawaban yang tidak sinkron, banyak detail yang janggal, seolah mereka membaca dari naskah yang berbeda-beda, tetapi mencoba menceritakan cerita yang sama. Namun satu hal yang paling menggelitik Letkol Justik. Setiap kali ia menyinggung soal siapa yang paling bertanggung jawab, wajah mereka berubah muram. Beberapa bahkan terlihat benar-benar takut. Seolah ada figur yang mereka takuti melebihi konsekuensi pelanggaran hukum militer. Letkol Justik mulai menyadari, lingkaran diam ini bukan sekadar budaya tutup mulut. Ada tekanan yang jauh lebih besar, mungkin dari sosok yang memiliki pengaruh kuat di antara mereka. Dan selama sosok itu belum terungkap, kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada laki akan terus bersembunyi di balik tembok markas. Di akhir hari, saat Letkol Justik keluar dari ruang pemeriksaan, ia berdiri lama di lorong kosong. Lampu kuning di atasnya memantulkan bayangan panjang di lantai. Satu kalimat berulang di kepalanya. Mengapa mereka rela membiarkan laki sekarat? Hanya untuk menjaga seseorang.